Shalom, umat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kita semua boleh hadir di sini menyaksikan acara I Start With Jesus. Boleh sama-sama kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita hampiri Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita. Kita naikkan sembah kita buat Tuhan, Bapa kita yang setia. Terlebih dari segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Meskipun melewati badai, cobaan, pergumulan apapun saudara. Meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan, Yesus Bapa kita yang setia, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita datang hampiri Tuhan saudara. Siapkan hati kita, sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mulia. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita panggil lagi Dia, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terlebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali kita katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia, Yesus Bapa yang setia. Terlebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, haleluya. Tiada yang lain sepertimu, Kau ku sembah, Kau ku Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami agungkan Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagi, mari tinggikan Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat ketemu kembali tanpa terasa. Sudah seminggu berlalu dan sekarang masuk di hari Sabtu pagi kembali. Saya senang bisa menjumpai saudara di Sabtu pagi jam 5.30 untuk mengikuti siaran I Start with Jesus. Atau mungkin saudara yang tidak bisa ikut secara live, Anda mengikuti secara rerun. Saudara juga diberkati Tuhan, baik saudara yang ada di rumah ataupun yang sedang ada di dalam perjalanan, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya Pastor Romi Matulesi bersama dengan Zion Church of Christ. Kami senantiasa melayani Anda melalui siaran online YouTube setiap hari Sabtu pagi jam 5.30. Kami berdoa biar melalui siaran ini Anda diberkati sebelum memulai aktivitas Anda. Dan kalau saudara merasa perubahan, kemajuan terjadi atas hidup Anda, please share. Bagikan kepada teman-teman, keluarga, sanak famili saudara. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari terlebih dahulu kita mau satu di dalam doa, biarkan Roh Kudus memimpin setiap kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dibangunkan dari istirahat kami dengan tubuh yang segar, hari yang baru. Kami percaya sepanjang hari ini menjadi hari yang berkualitas, menjadi hari yang diberkati. Untuk itu kami minta Roh Tuhan memimpin kami untuk memberikan arahan tuntunan melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan terima. Nah, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai agar setiap kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul hari ini adalah bicara mengenai fokus yang benar. Artinya saudara bahwa apapun itu yang kita kerjakan haruslah dengan fokus. Seringkali bukan karena orang tidak pandai atau kurang memiliki kemampuan. Masalahnya seringkali banyak orang hebat gak berhasil dalam hidup mereka yang katanya pintar. Karena apa? Karena mereka tidak fokus. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang fokus dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Dalam kehidupan ini, kita seringkali akan menghadapi pilihan-pilihan yang menuntut fokus kita. Ada pilihan untuk bekerja, ada pilihan untuk berkarir, ada pilihan untuk berkeluarga, ada pilihan juga untuk mengejar impian. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pilihan dalam iman. Nah, kalau Anda baru pertama kali mengikuti siaran rohani I Start with Jesus hari ini, dan mungkin saat ini sedang bingung dalam pengambilan keputusan, nah, pilihan apa yang harus Anda buat? Nah, ikutilah terus siaran ini sampai selesai. Anda pasti akan menemukan jawabannya. Saya akan terus fokus apa yang saya sampaikan pada Matius 6 ayat 24. Bahwa ayat ini menekankan, yaitu kita tidak bisa melayani dua tuan. Kita harus memilih kepada siapa kita mengabdi. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki fokus yang benar dan hati yang utuh dalam mengabdi kepada Tuhan. Beberapa hal ini akan menolong kita supaya kita dapat memiliki fokus yang benar. Yang pertama ini dia, agar kita memiliki fokus yang benar, yaitu kita tidak dapat melayani dua tuan.
Matius 6 ayat 24 itu menggunakan istilah mengabdi. Mengabdi itu yang berasal dari kata Yunani doulewo. Doulewo yang berarti pelayanan seorang hamba. Artinya pelayanan ini bersifat totalitas dan eksklusif, tidak terbagi-bagi. Artinya seseorang yang mengabdi kepada Tuhan tidak bisa membagi hatinya untuk juga melayani hal-hal duniawi seperti kekayaan atau kepentingan pribadinya dia sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Misalkan apa yang banyak hal bersaing di sekitar kita untuk menarik perhatian kita? Uang misalkan. Banyak orang akhirnya bergeser dari fokusnya kepada Tuhan karena apa? Uang. Kekayaan, popularitas, bahkan kenyamanan pribadi. Itu sebabnya ayat ini menantang kita untuk memikirkan kepada siapa sebenarnya kita benar-benar mengabdi. Apakah hidup kita ini berpusat pada kehendaknya Tuhan atau berpusat pada hal-hal duniawi? Dalam Yakobus 4 pada ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Tuhan. Jadi saudara, Anda ingat baik-baik bahwa firman Tuhan telah menekankan tentang kita agar jangan melayani atau mengasihi yang di luar Tuhan. Kita fokusnya hanya sama Tuhan. Karena kita dikatakan adalah sebagai apa? Hamba. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Itu dia adalah hal yang pertama. Jadi, saya percaya bahwa kalau kita mengabdi satu-satunya hanya kepada Tuhan, mengabdi kita artinya hanya buat Tuhan Yesus, berarti orang tersebut sebenarnya tidak ada kata yang namanya rehat, tidak ada kata yang namanya istirahat dalam melayani Tuhan, tidak ada kata yang namanya cuti. Kalau ada orang melayani lantas minta cuti, ini saya saudara ya, dari dulu saya pelayanan awal sampai hari ini, saya nggak pernah cuti pelayanan saudara. Saya nggak pernah rehat pelayanan. Kalau orang cuti pelayanan, kalau rehat pelayanan, mungkin ya, itu bukan pelayanan. Mungkin dia sedang kerja dan dia mengalami kebosanan. Kalau orang kerja itu kan punya kemampuan. Dia merasa punya kemampuan, dan kalau merasa dia punya kemampuan sepertinya terganggu, ya udah dia tidak mau jalan dulu, dia mau istirahat dulu. Di dalam pelayanan nggak begitu, saudara. Makanya hidup kita sepenuhnya buat mengabdi kepada Tuhan. Baik tidak baik waktunya. Karena Tuhan sudah kasih kesempatan buat kita melayani, ya udah lakukan sampai Tuhan panggil kita kembali. Hal yang kedua, bagaimana agar kita dapat fokus adalah mengabdi kepada Tuhan itu membutuhkan fokus dan kesetiaan. Kesetiaan, fokus dan kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan yang penuh dari kita. Kita dipanggil untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Fokus kita tidak bisa terbagi antara Tuhan dengan dunia. Ketika hati kita fokus pada Tuhan, hal itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kalau Anda fokus sama Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda bekerja, bagaimana Anda melayani, bagaimana Anda berelasi, dan bagaimana Anda mengambil keputusan. Orang yang fokus sama Tuhan, relasinya pasti baik dengan semua orang. Nah, jika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu dalam segala situasinya, dalam segala hal. Kita akan mengutamakan kehendak Tuhan dalam keputusan hidup kita, dan hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian sejahtera. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Karena Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya fokus, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahtanya Tuhan. Hal yang ketiga untuk kita bisa fokus adalah fokus yang terpecah itu menghasilkan kebingungan dan kekacauan. Ya, kalau fokus terpecah itu menghasilkan kebingungan dan kekacauan. Matius 6 ayat 24 tadi itu juga mengingatkan kita bahwa melayani dua Tuhan itu akan menghasilkan konflik batin. Jika kita berusaha mengabdi kepada Tuhan, sementara itu kita juga memberi prioritas pada harta duniawi, maka kita akan selalu terombang-ambing dan tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sejati. Fokus yang terpecah itu hanya akan menimbulkan berbagai kekacauan. Nah, dalam kehidupan modern, kita mungkin bermaksud untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan duniawi. Namun kita harus selalu ingat ini, bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita kepuasan yang sejati. Uang, kekayaan, jabatan, dan materi, itu semua tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa kita. Paulus menulis kepada anak didik rohaninya 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan hal yang keempat yang perlu kita pelajari adalah fokus kepada Tuhan itu memberikan kehidupan yang penuh berkat. Pada saat kita memilih untuk fokus sepenuhnya pada Tuhan, maka kita menerima berkat-berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa saja? Yaitu damai sejahtera, kegembiraan. Engkau akan gembira terus. Dan kehidupan yang kekal ada padamu. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Dan Tuhan setia memenuhi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Nah, artinya saudara, mengandalkan Tuhan dan mengabdi hanya kepada Tuhan itu adalah kunci untuk hidup yang penuh berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita dipanggil untuk meninggalkan kekhawatiran tentang segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini. Dan kita justru belajar untuk percaya bahwa Tuhan memegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kita. Pemazmur menulis dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Filipi 4 ayat 19 juga mengingatkan buat setiap kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berarti hari ini saudara, tentang fokus saya simpulkan bahwa Matius 6 ayat 24 itu adalah panggilan bagi kita untuk fokus sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada ruang bagi hati yang diuraikan dalam pengabdian kepada Tuhan. Fokus yang benar kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh kedamaian dan kekuatan. Nah, kita harus mengambil keputusan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan meninggalkan segala bentuk ketidakpastian di dunia ini. Saya closing, mari kita renungkan kembali siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, ataukah justru hati kita terpecah oleh dunia? Pilihlah hari ini untuk fokus kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima pengabdian penuh kita, dan hanya Dia yang dapat memberikan kehidupan kekal yang sejati. Mari kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Mari sama-sama dengan saya kita angkat roti ini di atas kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus
darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus di atas kayu salib, kami menjadi warga sorga. Bersama keluarga punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Selalu dijagai pasukan malaikat, menang atas kuasa gelap, tidak bisa disantet. Roh-roh jahat, bahkan rancangan orang jahat, tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, kami bebas dari segala kutuk, ikatan kutuk dari nenek moyang telah dibatalkan. Kami punya iman. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Di tangan saya ada minyak urapan, saudara. Saudara juga siapkan minyak dari tempat saudara. Percayalah bahwa ketika mulut kita melepaskan kata-kata doa dengan mempraktekkan sakramen minyak, maka doa yang penuh kuasa pasti terjadi. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, bagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah saudara, silakan Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Berkati keluargamu, berkati keturunanmu, berkati setiap proyek. Bahkan kalau saudara masuk rumah baru, Anda boleh urapi rumahmu, doakan rumahmu. Doakan juga kalau saudara punya kendaraan baru, saudara juga boleh berdoa buat kendaraan baru saudara. Berkati juga setiap apapun usaha saudara. Maka ketika saudara memberkati dengan sakramen minyak, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga Anda. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Jadi ternyata saudara, hidup dan mati dikuasai atau diatur oleh perkataan. Nah, saya mau ajak saudara, kalau saudara memiliki kehidupan yang berkelimpahan, ucapkan kata-kata berkat ini. Saudara boleh foto, saudara boleh copy paste. Every day, saudara selalu ucapkan kata-kata ini. Di layar monitor Anda, bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya berdoa biarlah melalui siaran ini Anda boleh menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan, dan bagikan berkat-berkat ini juga kepada keluarga saudara. Arahkan tangan saudara, hati saudara, dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau